Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Purwokerto. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Kita kali ini bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materinya kali ini adalah teks berita. Kompetensi dan dasar terlebih dahulu yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua, menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Jadi intinya nanti pada pertemuan kali ini anak-anak akan belajar tentang unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan isi berita. Selanjutnya, apa itu berita? Saya yakin kalian pasti sudah sering sekali mendengar berita. Misalnya tadi pagi kalian mendapat kabar dari ibu, katanya ada kecelakaan di Jalan Mawar misal. Terus misal ada yang bercerita gosip terbaru. Nah, berita itu intinya apa? Berita itu pasti berupa informasi. Informasi tentang apa? Tentang kejadian. Jadi benar-benar terjadi, itu yang namanya berita. Informasi atau kabar itu bisa disebut sebagai berita. Selanjutnya, nah ini berita itu kan informasi ya. Secara umum, teks berita merupakan teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik media cetak maupun elektronik. Media cetak contohnya koran, majalah, buku, itu cetak ya. Kalau elektronik contohnya di TV, di radio, bisa juga di internet. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, KD yang harus dikuasai oleh siswa adalah unsur-unsur berita. Ada apa saja unsur-unsur berita? Ada 6. Ya, kita cek ya. Apa? Yang pertama, apa? Itu untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Yang kedua, di mana? Untuk menjawab pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana? Coba perhatikan, itu kan ada dua warna ya, merah dan putih. Coba kita perhatikan warna putih di papan tulis itu, bagian awal-awalnya saja kalau dibaca itu adik simba. Nah, ini salah satu metode untuk lebih mudah memahami unsur-unsur berita. Jadi kan ada 6, yang dihafalkan adik simba saja. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? Mengapa? Ba, bagaimana? Itu untuk memudahkan saja ya. Selanjutnya ada contoh berita. Di buku kalian ada, bisa dicek di materi awal teks berita. Nah, ini videonya bisa di pause dulu ya, kalian membaca sendiri. Lanjut aja, ini contoh unsur-unsur teks berita. Nah, ini di buku kalian juga ada. Tadi kan ada teksnya, terus dijawab unsur-unsurnya, unsur peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalaminya, peristiwanya di mana, kapan peristiwanya, kenapa itu bisa terjadi, lalu bagaimana proses kejadiannya itu seperti apa. Itu contohnya ada ya. Selanjutnya, tanggapan terhadap isi berita. Oke, sebelumnya ketika kalian mendapat kabar, mendapat informasi dari siapapun tadi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, kalian pasti akan menanggapi berita itu. Misal, oh iya loh, beritanya itu benar-benar terjadi kemarin di mana, kayak gitu. Nah, menanggapi itu ada berbagai macam cara ya, baik lisan secara tulisan, semuanya harus berdasarkan kalimat yang sopan, harus tak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian jangan sampai ada kalimat-kalimat, kata-kata yang melukai orang lain. Contoh menanggapi berita nih, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena apa? Menurut saya informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan karena misal
masih simpang siur, menurut si A begini, menurut si B begitu, jadi masih belum jelas. Lalu bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas, artinya tidak berbelit-belit, tidak muter-muter, langsung ke topik beritanya itu apa. Nanti ini contoh menanggapi berita. Selanjutnya meringkas atau sama dengan menyimpulkan ya. Ada 3 cara. Yang pertama mendengarkan atau membaca berita. Jadi sebelum kita meringkas berita, misal kita menyampaikan ke orang lain, kita harus mau mendengarkan atau membaca berita itu dulu. Selanjutnya mencatat pokok-pokok berita, yaitu tadi ya, pokok-pokok itu unsur-unsurnya, adik simba. Benar-benar harus tahu adik simbanya dalam berita itu apa. Yang terakhir baru menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Oke, sekian ya materi pada hari ini. Selanjutnya ada apa? Ada tugas ya. Nah, nanti ada teks berjudul Jaga Kawasan Pantai Papua, Sejumlah Relawan Lakukan Sulam Mangrove. Teks berita itu dijawab. Nah, ini teksnya. Bisa di pause dulu untuk dibaca, di screenshot boleh, karena nanti jawabannya dituliskan di kertas, di buku, lalu dikirim ke Google Classroom Mapel Bahasa Indonesia. Soalnya ini ada 2. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur berita pada teks tadi yang sudah ditunjukkan, kemudian berikan kesimpulan dari berita itu. Cara mengerjakannya ini ya, ada format pengerjaannya. Ini dibuat tabel unsur-unsur apa itu, apa, siapa, di mana, kapan, apa, bagaimana, itu semuanya harus ada dalam teks itu, dicari ya. Terus kesimpulan dari teks itu apa, begitu ya. Nah, oke. Demikian pemaparan materi bahasa Indonesia untuk yang pertama, yaitu teks berita. Jadi inti dari pemaparan materi kali ini adalah anak-anak sudah mempelajari tentang unsur-unsur berita dan cara menyimpulkan berita. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Tetap semangat pada anak-anak semuanya meskipun belajar dari rumah. Jaga semangat, jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.